perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rina Talesianturi. Saya Najwa Siregar. Saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Miranda Jilika Bermarbun. Dan saya Muhammad Pratama Rizky. Dan dalam video ini, kami akan membahas sebuah studi kasus mengenai keputusan kelayakan kredit untuk membeli komputer dengan menggunakan metode C45. Metode C45 adalah algoritma yang digunakan untuk membuat pohon keputusan yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, perkenalkan sekali lagi, saya Rina Natalia Syanturi yang akan membahas langkah pertama dalam mengerjakan studi kasus berikut ini. Ini adalah sebuah dataset dari tabel keputusan kelayakan kredit untuk membeli komputer. Terbagi atas 5 kasus yaitu: pertama, usia yang terdiri dari atribut muda, dewasa, dan tua. Yang kedua, penghasilan yang terdiri dari atribut rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, pelajar yang terdiri dari atribut tidak dan iya. Yang keempat, peringkat kredit yang terdiri dari atribut bagus, sedang, dan buruk. Yang kelima, membeli komputer yang terdiri dari atribut iya dan tidak. Selanjutnya, ini merupakan tabel transformasi data untuk menghitung jumlah kasus dengan jumlah entropi dan gain. Gain tertinggi ada di kasus usia dengan jumlah gain 0,24675. Selanjutnya, ini merupakan rumus menghitung seluruh entropi dan gain dari kasus usia, penghasilan, pelajar, dan peringkat kredit. Rumus mencari entropi. Entropi S sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang PI dikali log 2 PI. Sebagai contoh dengan mencari entropi total. Entropi total sama dengan min 5/14 dikali log 2, 5/14 ditambah min 9/14 dikali log 2, 9/14 sama dengan 0,94029. Rumus mencari gain. Gain SA sama dengan entropi S dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari absolut SI per absolut S dikali entropi SI. Sebagai contoh, gain total usia sama dengan 0,940 dikurang min 5/14 dikali 0,970 dikurang 4/14 dikali 0 dikurang 5/14 dikali 0,970 sama dengan 0,24675. Ini merupakan pohon keputusan untuk usia berdasarkan hasil perolehan max gain tertinggi dan menjadi node akar. Dari hasil tabel 1 dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah usia, yaitu sebesar 0,246. Dengan demikian, usia dapat menjadi node akar. Ada 3 nilai atribut dari usia, yaitu muda, dewasa, dan tua. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut dewasa sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu keputusan, yaitu ya, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi, untuk nilai atribut muda dan tua masih perlu dilakukan pencarian kembali. Selanjutnya, teman saya akan mencari keputusan untuk usia dengan kasus muda. Baiklah, ini adalah dataset untuk menghitung usia dengan kasus muda. Terdapat sebanyak 5 data. Selanjutnya, tabel transformasi data untuk menghitung usia dengan kasus muda dengan jumlah gain tertinggi ada di kasus penghasilan dengan jumlah gain 0,571. Berikut ini merupakan rumus menghitung seluruh entropi dan gain dari usia dengan kasus muda beserta penghasilan, pelajar, dan peringkat kredit yang ada pada tabel sebelumnya. Rumus mencari entropi. Entropi S sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang PI dikali log 2 PI. Dengan sebagai contoh,
dengan mencari entropi total. Entropi usia sampai muda min sama dengan min 3/5 dikali log 2 dari 3/5 ditambah min 2/5 dikali log 2 dari 2/5 sama dengan 0,97095. Begitu juga dengan perhitungan entropi lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Rumus mencari gain SA sama dengan entropi S dikurang sigma I sama dengan 1 N dari upload SI per upload S dikali entropi SI. Sebagai contoh, gain total penghasilan sama dengan 0,970 dikurang min 2/5 dikali 0 dikurang 2/5 dikali 1 dikurang 1/5 dikali 0 sama dengan 0,57095. Begitu juga dengan perhitungan gain lain dapat dilakukan dengan cara yang sama. Ini merupakan pohon keputusan untuk usia dengan kasus muda berdasarkan hasil perolehan max gain tertinggi. Maka dari hasil tabel 2 dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah penghasilan, yaitu sebesar 0,571. Dengan demikian penghasilan dapat menjadi node akar. Ada 3 nilai atribut dari penghasilan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut rendah keputusannya tidak dapat diklarifikasikan, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut, dan juga atribut tinggi sudah mengklarifikasi kasus menjadi satu, yaitu ya. Tetapi untuk nilai atribut sedang masih perlu dilakukan pencarian kembali. Selanjutnya, teman saya akan mencari keputusan untuk usia dengan kasus tua. Ini merupakan database berdasarkan usia dengan kasus tua. Terdapat sebanyak 5 data. Selanjutnya, tabel transformasi data untuk menghitung usia dengan kasus tua dengan jumlah gen tertinggi ada di kasus peringkat kredit dengan jumlah gen 0,571. Berikut ini merupakan rumus menghitung seluruh entropi dengan gen dari usia dengan kasus tua beserta penghasilan, pelajar, dan peringkat kredit yang ada pada tabel sebelumnya. Rumus menghitung entropi dan gain dengan kasus usia tua. Itu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurang PI dikali log 2 PI. Sebagai contoh dengan mencari entropi total, min 3/5 kali log 2 dari 3/5 ditambah min 2/5 dikali log 2 dari 2/5 sama dengan 0,97095. Begitu juga dengan perhitungan entropi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Rumus mencari gen SA entropi dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari absolut SI per absolut S dikali entropi SI. Sebagai contoh gen 0,970 dikurang min 0/5 dikali 0 dikurang 3/5 dikali 0,983 dikurang 2/5 dikali 1 sama dengan 0,01997. Begitu juga perhitungan gen lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Hasil dari tabel 3 dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi pada usia dengan kasus tua adalah peringkat kredit, yaitu sebesar 0,971. Dengan demikian peringkat kredit dapat menjadi node akar selanjutnya. Ada 3 nilai atribut dari peringkat kredit, yaitu bagus, sedang, buruk.
Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut bagus sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut, dan juga atribut buruk sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya tidak, tetapi nilai atribut sedang masih perlu dilakukan pencarian kembali. Selanjutnya, teman saya akan mencari keputusan untuk usia dengan kasus muda dan penghasilan dengan kasus sedang. Ini adalah dataset berdasarkan usia dengan kasus muda dan penghasilan dengan kasus sedang terdapat sebanyak 2 data. Selanjutnya, tabel transformasi data untuk menghitung entropi dan gain dari usia dengan kasus muda dan penghasilan dengan kasus sedang dengan jumlah gain tertinggi ada di kasus peringkat kredit dengan jumlah gain dengan 1. Berikut ini merupakan rumus menghitung seluruh entropi dan gain dari usia dengan kasus muda dan penghasilan dengan kasus sedang dengan bentuk pelajar dan peringkat kredit yang ada pada dataset 4. Berikutnya rumus mencari entropi. Entropi S sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurangi PI dikali log 2 PI. Sebagai contoh dengan mencari entropi total. Entropi total usia muda penghasilan sedang sama dengan min 1/2 dikali log 2 dari 1/2 ditambah min 1/2 dikali log 2 dari 1/2 sama dengan 1. Begitu juga dengan perhitungan entropi lainnya. Dapat dilakukan dengan cara yang sama. Rumus mencari gain yang selanjutnya. Gain SA entropi S kurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dari absolut SI per absolut S dikali entropi S. Sebagai contoh, gain total pelajar sama dengan 1 dikurang min 0/2 dikali 0 dikurang 2/2 dikali 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan perhitungan gain lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama juga. Yang ketiga yaitu hasil dari tabel yang keempat tadi. Dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi yaitu adalah peringkat kredit yaitu sebesar 1. Dengan demikian peringkat kredit dapat menjadi noda akar yang berikutnya. Ada 3 atribut dari perangkat kredit yaitu bagus, sedang, lalu buruk. Dari ketiga nilai atribut tersebut, ini nilai atribut bagus sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1 yaitu keputusan tidak, dengan tidak perlu sehingga tidak perlu berhitungan lebih lanjut, dan juga atribut sedang sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1 yaitu keputusan ya. Dengan nilai atribut buruk, keputusannya tidak dapat diklasifikasi lagi. Selanjutnya teman saya akan mencari keputusan untuk berkaitan dengan usia, kasus tua, dan peringkat kredit dengan kasus sedang. Ini merupakan tabel dataset berdasarkan menghitung usia dengan kasus tua dan peringkat kredit dengan kasus sedang yang terdapat 2 data. Selanjutnya tabel transformasi data untuk menghitung entropi dan gain dari usia dengan kasus tua dan peringkat kredit dengan kasus sedang dengan jumlah gain tertinggi ada di kasus penghasilan dengan jumlah gain sama dengan 1. Berikut ini merupakan rumus menghitung seluruh entropi dan gain dari usia dengan kasus tua dan peringkat kredit dengan kasus sedang dengan atribut penghasilan dan pelajar yang ada pada dataset 5. Rumus mencari entropi. Rumus mencari entropi adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikurangi PI dikali log 2 PI. Sebagai contoh dengan mencari entropi total. Entropi total usia tua, peringkat
kredit sedang sama dengan -1/2 dikali log 2 dari 1/2 ditambah -1/2 dikali log 2 dari 1/2 sama dengan 1. Begitu juga dengan perhitungan entropi lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Rumus mencari gain. Entropi S dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari absolut SI per absolut S dikali entropi SI. Sebagai contoh, gain total penghasilan sama dengan 1 dikurang min 0/2 dikali 0 dikurang 1/2 dikali 0 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Hasil dari tabel 5. Dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah penghasilan, yaitu sebesar 1. Dengan demikian, penghasilan dapat menjadi node akar selanjutnya. Ada 3 nilai atribut dari penghasilan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut rendah keputusannya tidak dapat diklasifikasi, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Dan juga atribut sedang sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya tidak, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Dan juga atribut tinggi sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya. Kesimpulan, keputusan kelayakan kredit untuk membeli komputer. Jika usia dewasa, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer ya. Jika usia muda dan penghasilan rendah, maka keputusan kelayakan kredit untuk membeli komputer tidak. Jika usia muda dan penghasilan tinggi, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer ya. Jika usia muda dan penghasilan sedang dan peringkat kredit bagus, maka kelayakan untuk membeli komputer tidak. Jika usia muda dan penghasilan sedang dan peringkat kredit sedang, maka keputusan kelayakan untuk membeli komputer ya. Jika usia muda dan penghasilan sedang dan peringkat kredit buruk, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer tidak dapat diklasifikasi. Jika usia tua dan peringkat kredit bagus, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer ya. Jika usia tua dan peringkat kredit buruk, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer tidak. Jika usia tua dan peringkat kredit sedang dan penghasilan rendah, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer tidak dapat diklasifikasi. Jika usia tua dan peringkat kredit sedang dan penghasilan sedang, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer tidak. Jika usia tua dan peringkat kredit sedang dan penghasilan tinggi, maka kelayakan kredit untuk membeli komputer ya. Terima kasih telah menonton video kami tentang studi kasus keputusan kelayakan kredit untuk membeli komputer dengan menggunakan metode C45. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian memahami bagaimana metode ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Sampai jumpa di video berikutnya.